Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Basri. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya akan menganalisis masalah sosial yang ada di sekitar saya dan analisis penyebab beserta solusi dari sudut pandang kewarganegaraan tersebut. Pemirsa, temuan kasus ratusan pelajar SMP dan SMA yang hamil di luar nikah mengejutkan semua pihak di Ponorogo, Jawa Timur. Terkuaknya fakta ini setelah Pengadilan Agama Ponorogo harus mengeluarkan permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah umur dengan alasan sudah hamil, bahkan ada yang sudah melahirkan. Data dan angka pernikahan dini presentasi laporan Badan Pusat Statistik tahun 2025 menunjukkan bahwa proporsi perempuan usia 20 sampai 24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 14,96% secara nasional. Target penurunan angka perkawinan anak di Indonesia menjadi 6,92%, melampaui target rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dispensasi kawin pada tahun 2024 tercatat 32.706 permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama di Indonesia. Secara keseluruhan terus menurun sejak tahun 2013 dan tren penurunan ini juga terlihat pada angka perkawinan anak dalam 3 tahun terakhir. Baik, jadi saya akan membahas selanjutnya faktor penyebab. Kemungkinan faktor pertama penyebab yang berkontribusi terhadap pernikahan dini di Indonesia meliputi yang pertama, faktor ekonomi. Ketidakmampuan membiayai pendidikan anak seringkali mendorong orang tua untuk menikahi anaknya karena dianggap dapat mengurangi beban ekonomi. Yang kedua, faktor sosial dan budaya. Adanya pandangan bahwa menikah di usia muda adalah hal yang biasa dalam budaya tertentu, serta mempengaruhi lingkungan dan teman sebaya. Kehamilan luar nikah dan pergaulan bebas. Kasus kehamilan yang tidak diinginkan di luar nikah seringkali menjadi pemicu pernikahan dini untuk menyelamatkan nama baik keluarga. Selanjutnya, tingkat pendidikan rendah. Kurangnya pengetahuan tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya pendidikan juga berperan dalam masalah ini. Dampak pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak negatif baik individu yang menikah maupun bagi masyarakat secara luas. Selanjutnya, kesehatan. Resiko tinggi komplikasi medis selama kehamilan dan persalinan serta masalah kesehatan reproduksi lainnya karena tubuh remaja belum siap secara fisik, psikologis, memicu stres, kecemasan, dan ketakutan dalam menghadapi masalah rumah tangga karena kematangan emosional yang belum optimal. Pendidikan anak yang menikahi dini cenderung putus sekolah sehingga menghambat peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, ekonomi juga mempengaruhi karena keterbatasan keterampilan dan pendidikan seringkali menyebabkan kesulitan ekonomi dan kemiskinan dalam rumah tangga yang dibangun di usia muda. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan berbagai pihak terus mengaungkan pencegahan perkawinan usia anak sebagai gerakan bersama untuk melindungi hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan. Baik, mungkin saya akan memberikan solusi tersebut. Solusi dari sudut pandang kewarganegaraan. Kewarganegaraan tidak hanya tentang hak, tetapi juga tentang tanggung jawab individu dan negara untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, taat hukum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama hak kepada anak. 1. Peran negara, pemerintah, dan lembaga hukum. Penegakan hukum dan regulasi. Berkat dispensasi kawin, negara harus memastikan pengadilan tidak mudah memberikan dispensasi kawin, terutama jika alasannya adalah kehamilan di luar nikah, kecuali untuk kepentingan terbaik anak.
Selanjutnya, perlindungan anak dan perempuan. Melindungi hak anak yang lahir di luar nikah. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung. Memastikan mereka memiliki hak sipil, akta kelahiran, dan nafkah dari ayah biologis. Selanjutnya, memberikan sanksi pidana. Menerapkan sanksi tegas kepada pelaku dewasa yang mengambil anak di bawah umur sesuai Undang-Undang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual, karena ini termasuk pemaksaan persetubuhan terhadap anak. Selanjutnya, kebijakan pendidikan. Wajib pendidikan seksualitas komprehensif. PSK negara wajib mengintegrasikan PSK ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun informal, berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Materi harus meliputi kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan seksual, dan kesiapan berkeluarga. Peningkatan peran sekolah. Menjadi layanan bimbingan dan konseling sebagai ruang aman bagi remaja untuk konsultasi masalah kesehatan reproduksi dan pergaulan. Kedua, peran warga negara, masyarakat, dan remaja. Partisipasi aktif dalam pencegahan. Masyarakat sebagai pengawas. Setiap warga negara bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan edukasi di lingkungannya. Sesuai nilai-nilai Pancasila, masyarakat harus menghilangkan stigma negatif dan menggantinya dengan dukungan sosial bagi remaja yang hamil di luar nikah agar mereka dan anak mereka tidak terpuruk. Selanjutnya, peningkatan literasi kewarganegaraan. Remaja dan orang tua wajib memahami hak dan kewajiban terkait perkawinan, usia minimal, syarat sah perkawinan, konsekuensi hukum dari pergaulan bebas, serta pentingnya pendidikan dan perencanaan masa depan. Selanjutnya, tanggung jawab individu remaja, kesadaran hak dan kesehatan reproduksi, mengambil keputusan yang bertanggung jawab atas tubuh dan masa depan, termasuk menahan diri dari perilaku seksual beresiko dan fokus pada pendidikan. Ini adalah pewujudan dari hak untuk tumbuh kembang yang optimal. Selanjutnya, resiliensi, mampu menolak ajakan yang beresiko dan mencari bantuan dari orang terpercaya seperti keluarga atau lembaga perlindungan, dinas PPA perempuan jika menghadapi masalah atau menjadi korban kekerasan seksual. Melalui sinergi antara penegakan hukum oleh negara dan perubahan perilaku serta peningkatan kesadaran oleh warga negara, masalah sosial kehamilan di luar nikah dan pernikahan dini dapat ditekan demi mewujudkan generasi muda Indonesia yang sehat, cerdas, dan sejahtera.